Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muslim yang beriman, bertemu lagi bersama dengan saya, Rizky Nurhidayah. Dan kali ini, Rizky akan menceritakan kisah dinasti Saljuk dalam sejarah peradaban Islam. Dinasti Saljuk merupakan kelompok bangsa Turki yang berasal dari suku Gus. Dinasti Saljuk dinisbatkan kepada nenek moyang mereka yang bernama Saljuk Ibnu Tukak atau Dukak. Ia merupakan salah seorang anggota suku Gus yang berada di Klinik dan akhirnya menjadi kepala suku Gus yang dihormati dan dipatuhi perintahnya. Negeri asal mereka terletak di kawasan utara Laut Kaspia dan Laut Aral, dan mereka memeluk agama Islam pada akhir abad ke-4 Hijriah atau 10 Masehi, dan lebih kepada mazhab Sunni. Pada mulanya, Saljuk Ibnu Tukak mengabdi kepada Beku, raja daerah Turkoman yang meliputi wilayah sekitar Laut Arab dan Laut Kaspia. Saljuk diangkat sebagai pemimpin tentara. Pengaruh Saljuk sangat besar, sehingga Raja Beku khawatir kependudukannya terancam. Raja Beku bermaksud menyingkirkan Saljuk. Namun, sebelum rencana itu terlaksana, Saljuk mengetahuinya. Ia tidak mengambil sikap melawan atau memberontak, tetapi bersama dengan para pengikutnya, ia berimigrasi ke daerah Jan atau disebut juga daerah Muslim di wilayah Transoksiana, antara Sungai Umudriya dan Sirdarya atau Cihun. Bangsa Turki Saljuk adalah pemeluk Islam yang militan. Masyarakat Turki Saljuk meliputi Islam diperkirakan jauh sebelum mereka memasuki daerah Jan. Tetapi kemungkinan besar mereka memeluk agama Islam setelah terjadinya interaksi sosial dengan masyarakat Islam di Jan itu sendiri. Beberapa sarjana berkebangsaan Turki mengatakan bahwa masyarakat Turki Saljuk memeluk Islam setelah mereka memeluk agama Kristen. Dengan melihat anak-anak Saljuk yang memiliki kemiripan dengan nama-nama yang ada di dalam kitab Injil, yaitu Mikail, Musa, Israel, dan Yunus. Akan tetapi, kemungkinan ini sulit diterima, terutama setelah melihat dan mempelajari tradisi yang ada pada mereka. Perkembangan dinasti Saljuk dibantu oleh situasi politik di wilayah Transoksania. Pada saat itu, terjadi persaingan politik antara dinasti Samania dengan dinasti Hania. Dalam persaingan ini, Saljuk cenderung untuk membantu dinasti Samania. Ketika dinasti Samania dikalahkan oleh dinasti Ghaznawiyah, Saljuk menyatakan kemerdekaan diri. Ia pun berhasil menguasai wilayah yang tadi dikuasai oleh Samania. Setelah Saljuk bin Tukak meninggal, kepemimpinan Bani Saljuk dipimpin oleh Israel Ibnu Saljuk, yang juga dikenal dengan nama Arslan. Setelah itu diteruskan oleh Mikail. Sedangkan ketika itu dinasti Ghaznawiyah dipimpin oleh Sultan Mahmud. Karena kelicikan penguasa Ghaznawiyah, kedua pemimpin dinasti Saljuk ini ditangkap dan dibunuh, sehingga mengakibatkan lemahnya kekuasaan Saljuk. Pada periode berikutnya, Saljuk dipimpin oleh Tugruk Bek. Ia berhasil mengalahkan Mahmud al-Ghaznawi, penguasa Ghaznawiyah pada tahun 429 Hijriah atau 1036 Masehi, dan memaksanya meninggalkan daerah Khurasan. Setelah keberhasilan tersebut, Tugrul memproklamirkan berdirinya dinasti Saljuk. Pada tahun 432 Hijriah atau 1040 Masehi, dinasti ini mendapat pengakuan dari Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Di saat kepemimpinan Tugrul Bek inilah, pada tahun 1055 Masehi, dinasti Saljuk memasuki Baghdad menggantikan dinasti Buwayhi. Sebelumnya, Tugrul berhasil merebut daerah Marwah dan Naisabur dari kekuasaan Ghaznawi, Balkh, Jurjan, Tabaristan, Hawarizm, Rey, dan Isfahan. Pada tahun ini juga, Tugrul Bek mendapat gelar dari Khalifah Abbasiyah dengan Ruk al-Daulah Yamin, Amir al-Mu'minin. Meskipun Baghdad dapat dikuasai, namun tidak dijadikan pusat pemerintahan. Tugrul Bek memilih kota Naisabur dan kemudian kota Rey sebagai pusat pemerintahan.
Dinasti-dinasti ini sebelumnya memisahkan diri. Setelah ditaklukkan dinasti Saljuk kembali mengakui kedudukan Baghdad. Bahkan mereka menjalin keutuhan dan keamanan Abbasiyah. Pemerintahan Saljuk ini dikenal dengan nama Al-Salajikah Al-Kubro atau Saljuk Raya. Pada masa pemerintahan Alp Arslan, ia mencoba melakukan konsolidasi dan ekspansi wilayah kekuatan politik Saljuk. Ia menjadikan kota Rey sebagai ibu kota Kesultanan Saljuk, sebagaimana pada masa pemerintahan Togrul Bek. Alp Arslan melakukan ekspedisi militer sampai ke pusat kebudayaan Romawi di Asia Kecil, yaitu Bizantium. Peristiwa penting dalam gerakan ekspansi ini adalah apa yang dikenal dengan peristiwa Manzikert pada tahun 1071 Masehi. Tentara Alp Arslan berhasil mengalahkan tentara Romawi yang besarnya terdiri dari tentara Romawi, Gus, Al-Ahraj, Al-Hajar, Prancis, dan Armenia. Dengan dikuasainya ini, maka kekuasaannya telah meluas sampai ke Asia Kecil. Di samping itu, Alp Arslan juga berjaya melawan kerajaan Fatimiyah hingga ke Damasik. Maka dipandanglah dinasti Saljuk sebagai dinasti pertama yang memperoleh kekuasaan permanen kekaisaran Romawi. Dengan kemenangan itu, Ramius Diogenus, pemimpin pasukan Bizantium selama 50 tahun harus membayar jizyah kepada Kesultanan Saljuk. Setelah Alp Arslan meninggal, kemudian tampuk kekuasaan dipegang oleh Malik Syah. Ia dibantu oleh Wazir Nizam Al-Muluk yang sudah berhubungan dengan ayahnya ketika dia masih menjabat sebagai gubernur Khurasan, dan juga memprakarsai berdirinya Madrasah Nizamiyah pada tahun 1065 Hijriah. Pada awalnya ia menjadikan Naisabur sebagai ibu kota Saljuk, tetapi kemudian memindahkannya ke Rey, ibu kota yang lama. Setelah ia naik tahta, ia melakukan 3 hal. Pertama, melakukan sentralisasi kekuasaan politik. Kedua, menjaga wilayah yang diwariskan oleh ayah dan kakeknya. Dan ketiga, memperluas wilayah politik Kesultanan Saljuk ke hampir seluruh wilayah Islam. Pada masa Malik Syah, wilayah kekuasaan dinasti Saljuk ini sangatlah luas, membentang dari Kazor, sebuah daerah di ujung daerah Turki, sampai ke Yerusalem. Wilayah yang luas itu dibagi menjadi 5 bagian, yaitu Saljuk Besar yang menguasai Khurasan, Rey, Jabal, Irak, Persia, Ahwaz. Ia merupakan induk dari yang lain. Saljuk Kirman berada di bawah kekuasaan keluarga Kovurtbek, Ibnu Dawud, Ibnu Mikhail, Ibnu Saljuk. Saljuk Irak dan Kurdistan. Pemimpin pertamanya adalah Mugirs Al-Din Mahmud. Saljuk Syria diperintah oleh keluarga Tutus Ibnu Alp Arslan, Ibnu Daud, Ibnu Mikhail, Ibnu Saljuk. Saljuk Rum. Saljuk Rum diperintah oleh keluarga Kutlumis Ibnu Israel, Ibnu Saljuk. Di samping membagi wilayah menjadi 5 bagian yang dipimpin oleh gubernur yang bergelar Syekh, penguasa Saljuk juga mengembalikan jabatan Perdana Menteri yang sebelumnya dihapus oleh penguasa Bani Buwai. Jabatan ini membawahi beberapa departemen. Keberhasilan Bani Saljuk dalam mempertahankan kekuasaannya tak lepas dari para wazir atau menteri yang senantiasa loyal dan patuh terhadap sultan serta kecintaan mereka terhadap ilmu pengetahuan. Di antara mereka yang telah berjasa dalam membangun dan mempertahankan dinasti Bani Saljuk adalah 1. Abu Nasr Muhammad bin Mansur Al-Kundari, yaitu wazir pada masa Sultan Togrul Bek dan Alp Arslan. 2. Tujuddin Abu Al-Ghanayim, wazir pada masa Sultan Sanjar. 3. Ali bin Al-Hasan Al-Tugraha, wazir pada masa Sultan Sanjar. 4. Sa'ad bin Ali bin Isa, wazir pada masa Sultan Mahmud. 5. Al-Ustad Al-Guhari, wazir pada masa Sultan Mas'ud bin Muhammad di Irak. 6. Nizam Al-Muluk, wazir pada masa Sultan Malik Syah setelah Malik Syah dan juga Nizam Al-Muluk wafat. Pemerintahan Saljuk mengalami kemunduran.
Dinasti Saljuk dilanda konflik internal. Perebutan kekuasaan di antara anggota keluarga timbul, dan akhirnya wilayah kekuasaan dibagi-bagi menjadi kesultanan-kesultanan. Setiap provinsi berusaha melepaskan diri dari pusat. Konflik-konflik dan peperangan antara anggota keluarga melemahkan pemerintahan Saljuk. Kelemahan Saljuk diperparah dengan adanya gerakan dinasti Khawarizm yang berusaha merebut Daulat Abbasiyah dari tangan Saljuk. Ilmu pengetahuan mulai berkembang dan mengalami kemajuan pada masa pemerintahan Malik Shah bersama Perdana Menterinya, Nizam Al-Muluk. Nizam Al-Muluk inilah yang memperkasai berdirinya madrasah atau universitas Nizamiyah pada tahun 1065 Masehi dan Madrasah Hanafiyah di Baghdad. Nizam Al-Muluk ini adalah seorang yang ahli dalam berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu agama, pemerintahan, dan ilmu pasti. Pada masa Malik Shah inilah lahir ilmuwan-ilmuwan muslim seperti Abu Hamid Al-Ghazali dalam bidang teologi, Farid Al-Din At-Tatar, dan Umar Khayyam dalam bidang sastra dan matematika. Pendirian Madrasah Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah adalah sebuah lembaga pendidikan yang didirikan pada tahun 457 sampai 459 Hijriah atau 1065 sampai 1067 Masehi oleh Nizam Al-Muluk dari dinasti Saljuk. Nizam Al-Muluk adalah pelopor berdirinya Madrasah Nizamiyah dan juga madrasah-madrasah yang lain di bawah kekuasaan dinasti Saljuk. Madrasah Nizamiyah di Baghdad merupakan madrasah yang pertama kali didirikan oleh Nizam Al-Muluk pada bulan Zulhijjah tahun 457 Hijriah yang diarsiteki oleh Abu Zaid Al-Safi. Madrasah Nizamiyah di Baghdad adalah madrasah yang paling terpenting dan terkenal di antara madrasah-madrasah lainnya. Selain madrasah di Balkah, Naisabur, Jarat, Az-Zafan, Basrah, Nawar, Mosul, dan lain-lain. Madrasah-madrasah itu dapat disamakan dengan fakultas-fakultas atau perguruan tinggi masa sekarang, mengingat gurunya adalah ulama besar yang termasyhur. Madrasah Nizamiyah didirikan dengan tujuan pertama, menyebarkan pemikiran Sunni untuk menghadapi pemikiran Syiah. Kedua, menyediakan guru-guru Sunni yang cukup untuk mengajarkan mazhab Sunni dan menyebarkan ke tempat-tempat lain. Ketiga, membentuk kelompok pekerja Sunni untuk berpartisipasi dalam menjalankan perintah, memimpin kantornya, khususnya di bidang peradilan dan manajemennya. Madrasah Nizamiyah merupakan lembaga pendidikan resmi dan pemerintah terlibat dalam menetapkan tujuan-tujuannya, menggariskan kurikulum, memilih guru, dan memberikan dana yang teratur kepada madrasah. Motif didirikannya madrasah ini karena dua hal, sobat. Pertama, motif politik. Dengan adanya madrasah ini, dinasti Saljuk bisa mengontrol semua daerah dengan mudah. Karena sistem yang dipakai Nizamiyah adalah sentralistik, dari pusat ke daerah atau dari atas ke bawah. Motif kedua adalah agama atau ideologi, bahwa dinasti Buwaihi yang menganut Syiah serta sisa-sisa aliran Mu'tazilah telah ada sebelum Bani Saljuk berdiri. Pendirian Madrasah Nizamiyah juga karena motif untuk menyebarkan aliran Sunni dan juga untuk melawan Syiah. Madrasah Nizamiyah yang didirikan oleh Nizam Al-Muluk di Baghdad dan madrasah-madrasah lainnya di bawah kekuasaan Bani Saljuk sudah mempunyai sistem manajemen yang cukup baik. Dengan sistem sentralistik, semua kurikulum, metode pembelajaran, sistem belajar, pengangkatan guru, dan semua keperluan madrasah diatur oleh pusat. Para pelajar Madrasah Nizamiyah diberikan berbagai fasilitas dan kemudahan, terlebih bagi mereka yang berprestasi. Aliran beasiswa sangat besar dari pemerintah siap menjamin kesejahteraan. Di antaranya, fasilitas yang disediakan di Nizamiyah adalah perpustakaan yang menyediakan buku sebanyak 6.000 judul. Para guru atau syekh mendapatkan perhatian khusus. Di Madrasah Nizamiyah ini muncul sejumlah ulama besar, di antaranya Imam Al-Haramin Al-Juwaini, Imam Al-Ghazali, Imam Fakhr Ar-Razi atau ahli tafsir, Zamaksyari, dan juga Imam Al-Kusyairi.
Dalam bidang ilmu eksasta muncul sejumlah ulama. Di antara mereka adalah Umar bin Khayyam atau ahli astronomi dan ilmu pasti, Ali Yahya Al-Haslah, ahli ilmu kedokteran, Abu Hasan Al-Muhtar, ahli ilmu kedokteran, Muhammad Ali As-Samarkandi, ahli ilmu kedokteran. Pengaruh Madrasah Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah telah banyak memberikan pengaruh terhadap masyarakat, baik bidang politik, ekonomi, maupun bidang sosial keagamaan. Nizam Al-Muluk sebagai pejabat pemerintah memiliki andil besar dalam pendirian dan penyebaran madrasah. Kedudukan dan kepentingannya dalam pemerintah merupakan sesuatu yang sangat menentukan. Dalam batas ini, madrasah merupakan kebijakan religio atau politik penguasa. Dalam bidang ekonomi, Madrasah Nizamiyah memang dimaksudkan untuk mempersiapkan pegawai pemerintah, khususnya di lapangan hukum dan administrasi, di samping lembaga untuk mengajarkan syariah dalam rangka mengembangkan ajaran Sunni. Madrasah Nizamiyah diterima oleh masyarakat karena sesuai dengan lingkungan dan keyakinan dilihat dari segi sosial keagamaan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain ajaran yang diberikan Madrasah Nizamiyah adalah ajaran Sunni, sesuai dengan ajaran yang dianut oleh sebagian besar masyarakat pada saat itu. Madrasah Nizamiyah diajar oleh ulama yang terkemuka. Madrasah ini memfokuskan pada ajaran fikih yang dianggap sesuai dengan kebutuhan masyarakat umumnya dalam rangka hidup dan kehidupan yang sesuai dengan ajaran dan kehidupan mereka. Kehancuran Daulah Abbasiyah sudah terlihat pada masa-masa awal. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi kehancuran Daulah Abbasiyah, yaitu faktor internal, seperti perebutan kekuasaan, munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri, kemerosotan dalam bidang ekonomi, serta munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme keagamaan. Di samping faktor internal tersebut, faktor eksternal juga tidak kalah penting dalam mewujudkan kehancuran Daulah Abbasiyah, seperti perang salib dan serangan dari tentara Mongol yang meluluh lantahkan Baghdad. Sebagai awal penghancuran Baghdad dan Khalifah Islam, orang-orang Mongolia menguasai negeri-negeri Asia Tengah, Khurasan, dan Persia, dan juga menguasai Asia Kecil. Pada bulan September 1257 Masehi, Hulagu mengirimkan ultimatum kepada Khalifah agar menyerah dan mendesak agar tembok kota sebelah luar diruntuhkan. Tetapi, Khalifah tetap enggan memberikan jawaban. Maka pada Januari 1258 Masehi, pasukan Hulagu bergerak untuk menghancurkan tembok ibu kota. Sementara itu, Khalifah Al-Mu'tasim langsung menyerah dan berangkat ke base camp pasukan Mongolia. Setelah itu, sobat, para pemimpin dan fuqaha juga keluar. 10 hari kemudian mereka semua dibunuh. Hulagu mengizinkan pasukannya untuk melakukan apa saja di Baghdad. Mereka menghancurkan kota dan membakarnya. Pembunuhan berlangsung selama 40 hari dengan jumlah korban sekitar 2 juta orang. Perlu juga disebutkan di sini ya sobat, peran busuk yang dimainkan oleh seorang Syi'i Rafidahyai, Ibnu Al-Qami, Menteri Al-Muhtasim, yang bekerja sama dengan orang-orang Mongolia dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka. Dia merupakan orang kepercayaan Khalifah, tapi sayang, kepercayaan itu ternyata disalahgunakan. Ia berniat ingin menggusur Abbasiyah dari pentas kekuasaan dan mendirikan negara Syiah. Niat ini timbul karena adanya konflik fanatisme bermazhab antara kaum Sunni kota Basrah dengan penduduk Turki yang menganut Syiah Rafidah. Atas peristiwa ini, Khalifah dan seluruh umat Islam harus menderita dan tercabik-cabik harga dirinya. Petaka ini adalah awal kemunduran peradaban umat Islam setelah mengalami masa keemasan berabad-abad. Pada hari itu, dengan segala keganasan pasukan Tatar yang jumlahnya berlipat-lipat dibandingkan pasukan Muslim, tak tertahankan lagi menerobos kota Baghdad. Ratusan ribu jiwa, laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua habis dibunuh. Atas perintah Hulagu, ratusan ribu manuskrip buku karya ulama Islam yang tersimpan rapi di rak perpustakaan-perpustakaan dibuang ke Sungai Dajlah. Manuskrip-manuskrip yang merupakan akumulasi peradaban Islam Arab terdahulu hilang tanpa ampun.
kelompok keilmuan, universitas, masjid-masjid tak ada lagi, hilang ditelan bumi. Baghdad pun menjadi kota mati. Dengan jatuhnya Baghdad ke tangan tentara Mongol, maka kondisi tersebut dianggap sebagai akhir kekuasaan Daulah Abbasiyah. Dan itulah sobat kisah yang bisa Rizky sampaikan. Semoga dari kisah ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Terima kasih buat teman-teman semuanya sudah nonton video ini, dan nantikan video-video lainnya hanya di Rizky Nurhidayah. Sekian dari Rizky, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.